Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dalam mata pelajaran layanan lembaga keuangan syariah untuk kelas 11 SMK Al-Akram. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema sumber dana bank syariah. Kompetensi dasar pada bab ini, yang pertama menganalisis sumber dana bank syariah, dan yang kedua memilih sumber dana bank syariah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perbankan merupakan salah satu sistem keuangan yang dibentuk dengan tujuan untuk melayani masyarakat yang surplus dana maupun masyarakat yang defisit dana. Oleh karena itu, pengelolaan perbankan dalam hal ini, bank syariah harus dilakukan dengan manajemen profesional, karena mengelola bank sangat berbeda dengan mengelola usaha industri. Perbankan modern saat ini sangat terkait erat dengan manajemen bank, di mana manajemen aktiva pasiva bank merupakan fokus utama dalam manajemen dana bank. Lalu, dari manakah sumber dana bank syariah tersebut? Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, yuk simak penjelasan berikut ini. Sebelum kita menganalisis sumber dana bank syariah, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu manajemen dana bank syariah. Manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas pendanaan atau funding yang tujuannya untuk disalurkan kepada aktivitas pembiayaan. Berdasarkan penjelasan tadi, bank syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk 1. Titipan atau wadiah, yaitu simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan. 2. Partisipasi modal, berbagi hasil dan berbagi resiko untuk investasi umum, di mana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut. Dan bentuk yang ketiga adalah investasi khusus, di mana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh fee. Jadi, bank tidak ikut berinvestasi, sedangkan investor sepenuhnya mengambil resiko atas investasi tersebut. Upaya pencapaian keuntungan yang setinggi-tingginya adalah tujuan yang biasa dicanangkan oleh bank komersial. Berbeda dengan tujuan ini, Bank Islam berdiri untuk menggalakkan, memelihara, dan mengembangkan jasa serta produk perbankan yang berasaskan syariat Islam. Demikian juga dalam pengelolaan dana, diperlukan manajemen dana dengan tujuan yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Secara umum dapat digambarkan bahwa tujuan manajemen dana adalah 1. Memperoleh profit yang optimal, 2. Menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai, 3. Menyimpan cadangan, 4. Mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana-dana orang lain, dan yang terakhir, memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan. Bank syariah dirancang untuk melakukan fungsi pelayanan sebagai lembaga keuangan bagi para nasabah dan masyarakat. Untuk itu, bank syariah harus mengelola dana yang dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, kekayaan bank syariah. Kekayaan bank syariah terdiri dari kekayaan yang menghasilkan dan kekayaan yang tidak menghasilkan. Yang kedua, modal bank syariah terdiri dari modal sendiri dan simpanan atau utang dari pihak lain. Yang ketiga, pendapatan usaha keuangan bank syariah, yaitu berupa bagi hasil atau markup dari pembiayaan yang diberikan dan biaya administrasi serta jasa tabungan bank syariah di bank. Dan yang keempat, biaya yang harus dipikul oleh bank syariah, seperti biaya operasi, biaya gaji, manajemen, kantor, dan bagi hasil simpanan nasabah penabung.
Setelah kita membahas tentang pengertian manajemen dana syariah, sekarang kita analisis apa saja sumber-sumber dana bank syariah. Nah, untuk menghasilkan keuntungan, uang harus dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dasar, baik yang dilakukan melalui transaksi melalui penyertaan modal guna melakukan salah satu atau seluruh kegiatan usaha tersebut. Nah, berdasarkan prinsip tersebut, sumber dana bank syariah terdiri atas modal inti, ekuasi ekuitas, dana titipan, sumber dana lain. Untuk penjelasannya, sumber dana bank syariah yang pertama yaitu modal inti. Modal inti atau dana modal sendiri adalah dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yaitu pemilik bank. Pada umumnya, dana modal inti meliputi modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan, dan laba yang ditahan. Modal yang disetor oleh para pemegang saham merupakan sumber utama dari modal perusahaan. Dan cadangan yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi disisihkan untuk menutup timbulnya resiko kerugian di kemudian hari. Dan laba yang ditahan yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank. Sumber dana yang kedua yaitu kuasi ekuitas atau mudharabah account. Sumber ini menggunakan prinsip mudharabah di mana bank menghimpun dana berbagi hasil, yaitu suatu akad kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola dana untuk melakukan suatu usaha bersama. Selain itu, pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Selanjutnya, sumber dana bank syariah yang ketiga yaitu dana titipan. Dana titipan diartikan sebagai dana yang diperoleh dari pihak ketiga yang dengan sengaja dititipkan pada bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan. Nah, menurut Zainul Arifin, dana titipan wadiah ini dikembangkan dalam bentuk rekening giro wadiah dan rekening tabungan wadiah. Untuk lebih jelasnya, yuk simak pemaparannya. Yang pertama, rekening giro wadiah. Salah satu fungsi bank Islam adalah memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk rekening wadiah. Rekening giro yang diberikan bank syariah menggunakan prinsip wadiah ya domana, di mana bank sebagai kustodian harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan wadiah. Nah, untuk rekening tabungan wadiah sama menggunakan prinsip wadiah ya domana. Prinsip ini juga dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa tabungan, yaitu pengelolaan simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali. Jadi, bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana selama mengendap di bank. Syariah yang terakhir yaitu sumber dana lain. Nah, selain sumber yang berasal dari dana sendiri, dana deposan, dan dana pinjaman, sumber penghimpunan dana dapat juga berasal dari sumber-sumber lain yang tidak dapat digolongkan dalam jenis-jenis sebelumnya. Sumber dana lain selalu berkembang sesuai dengan perkembangan usaha perbankan dan perekonomian secara umum. Adapun yang termasuk kepada sumber dana lain yaitu setoran jaminan, di mana setoran jaminan adalah sejumlah dana yang wajib diserahkan oleh nasabah yang menerima jasa-jasa tertentu dari bank. Dan yang kedua, dana transfer. Dana transfer merupakan salah satu jasa yang dapat diberikan oleh bank dalam transaksi pemindahan dana. Pemindahan dana ini bisa berupa pemindah bukuan antara rekening, dana uang tunai ke suatu rekening, dan suatu rekening untuk kemudian ditarik tunai. Dan yang ketiga, surat berharga pasar uang yang merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh pihak bank untuk menghimpun dana. SPPU merupakan surat-surat berharga jangka pendek yang dapat diperjualbelikan dengan cara diskonto oleh Bank Indonesia. Sumber dana lain yang keempat yaitu diskonto Bank Indonesia.
Diskonto Bank Indonesia merupakan salah satu fasilitas penyediaan dana jangka pendek oleh Bank Indonesia dengan cara pembelian promis yang diterbitkan oleh bank-bank atas dasar diskonto. Fasilitas diskonto dapat dibagi menjadi dua, yaitu fasilitas diskonto 1 yang disediakan dalam rangka memperlancar pengaturan dana bank sehari-hari, dan fasilitas diskonto 2 yang diberikan untuk memudahkan bank dalam menanggulangi kesulitan pendanaan karena rencana pengerahan dana tidak sesuai dengan penarikan kredit jangka menengah atau panjang oleh nasabah. Demikian penjelasan mengenai sumber-sumber dana bank syariah. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.